Kali ini kita masuk kepada organ setelah jantung, yaitu organ liver, ya, atau hati, atau hepar. Liver atau hati atau hepar. Nah, di dalam TCM dia itu diibaratkan sebagai jenderal. Ya, kalau jantung kan diibaratkan seperti raja atau kaisar. Kalau hepar atau hati, ya, liver itu diibaratkan seperti jenderal. Kenapa? Karena dia itu menyusun rencana atau kemudian merancang supaya pasukannya itu ya ada darah dan juga ada qi itu untuk bisa mengalir ke seluruh tubuh. Seolah-olah mengutus pasukan untuk mengalir ke seluruh medan perang, ya, untuk menghadapi tugasnya masing-masing. Ya, kalau di sini kan berarti kan kalau diibaratkan lebih sederhananya kita lihat di tubuh kita, hati dia sebagai jenderal karena dia itu sebagai penyimpanan darah. Nanti darah itu akan disebarkan ke seluruh tubuh, ya, oleh hati. Pasukannya darah disebarkan ke seluruh tubuh oleh hati. Begitu juga qi harus mengalir lancar ke seluruh tubuh. Maka arah pergerakan dari qi atau energi organ hati itu ke seluruh arah. Nah, seperti itu. Dan kita akan mempelajari fungsi liver atau hati yang utama, dan yang pertama dan yang utama, yaitu liver dia itu menyimpan darah. Ini harus diingat-ingat ya, liver menyimpan darah. Liver menyimpan darah itu dengan dua cara. Kita akan mempelajari satu persatu nanti. Yang pertama dia mengatur volume darah, mengatur volume dari darah. Kemudian yang kedua adalah dia mengatur terkait dengan siklus haid. Nah, ini unik karena ini juga jarang dipahami oleh praktisi TCM sendiri, apalagi oleh umum ya. Kita ganti skip dulu terlebih dahulu. Liver menyimpan darah dengan cara ada dua, mengatur volume darah dan mengatur haid. Nah, kita masuk ke yang pertama. Maka yang kedua kita akan hapus dulu. Mengatur volume darah itu tambahannya adalah sesuai kegiatan fisik. Sesuai kegiatan fisik. Ini adalah organ hati. Ini tidak persis ya gambarnya ya. Kita kira-kira karena sulit untuk menggambar. Ini organ hati. Ya. Ini penjelasannya, mengatur volume sesuai kegiatan fisik. Hati kita di sini, ya, ada di ciao tengah. Nah, ketika kita sedang berkegiatan fisik, kita olahraga, kita bekerja menggunakan otot-otot kita, menggunakan sendi-sendi kita, itu dia, ya, liver sebagai penyimpanan darah akan mengirimkan darah kepada anggota-anggota tubuh yang sedang kita gunakan, bagian-bagian tubuh yang sedang kita gunakan. Dikirim ke tangan, dikirim ke kaki, ke pinggul, ke punggung, ke kepala, ke leher, dan lain sebagainya, ya, dengan untuk fungsi memberikan nutrisi supaya bisa berjalan lancar, ya, kita bisa menggerakkan tangan, kaki, dan lain sebagainya. Itu pada otot-ototnya, pada sendi-sendinya itu diberikan nutrisi oleh darah dari hati, yang disimpan oleh hati dikirimkan. Itu ketika kita berkegiatan fisik. Nanti ketika kita sedang istirahat, terutama adalah kita sedang terlentang, ya, tiduran menghadap ke atas, ya, kita istirahat atau tidur, nanti darah yang sudah dikirimkan ke bagian-bagian tubuh yang tadi digunakan ditarik kembali masuk ke dalam organ liver supaya diregenerasi, diperbaiki lagi. Tadi kan
sudah digunakan ya, nah itu masuk lagi untuk diperbaiki lagi, digantikan dengan darah yang lebih segar supaya nanti kalau mau digunakan lagi sudah darah yang segar, bukan darah yang tadi sudah digunakan ya, seperti itu. Itulah pentingnya organ liver dalam mengatur volume sesuai kegiatan fisik. Ketika kita berkegiatan fisik, darahnya dikirim, sebarkan ke bagian tubuh yang digunakan untuk melembabkan ototnya, kemudian menyuburkan otot-ototnya. Ya. Nanti kalau kita istirahat, terutama berbaring terlentang, ditarik lagi, ya masuk ke liver, diperbaiki supaya nanti digunakan lagi sudah yang darah bagus, bukan darah yang tadi lagi yang digunakan. Nah, seperti itu. Ini penting sekali ya. Maka jangan sampai kekurangan darah. Ketika terjadi kekurangan darah terutama di organ liver atau livernya bermasalah, ya nanti tidak bisa kemudian mengatur volume dengan baik ya untuk kegiatan fisik, sehingga jadi lemas, orangnya mudah lemas ya. Seperti itu. Dan ketika pada orang yang tekanan darahnya rendah, darahnya kurang, itu ketika berbaring terlentang itu bagus sekali supaya menarik darah yang disebarkan seluruh tubuh, ditarik lagi ke liver untuk nanti kemudian diolah lagi ya. Maka orang-orang yang tekanan darah rendah maupun anemia, kekurangan darah, itu ketika dia kecapean, dia beristirahatnya harusnya dengan kondisi terlentang supaya liver bisa energi darah yang ada di liver dia terisi lagi dan akan kemudian diperbaiki seperti itu. Nah, kemudian termasuk ketika mengatur volume sesuai kegiatan fisik ya, volume darah sesuai kegiatan fisik ini nanti juga akan mempengaruhi pada perlawanan. Perlawanan apa? Perlawanan tubuh terhadap faktor penyebab penyakit dari luar. Terkait dengan Qi pertahanan juga. Karena darahnya dikirim ke otot-otot, termasuk ke kulit, nanti bersinggungan dengan Qi pertahanan, imunitas tubuh, maka kalau kondisi darah dan liver bagus, tidak gampang sakit, tidak gampang terserang faktor penyebab penyakit dari luar. Seperti itu. Tapi kalau kekurangan darah, kemudian livernya bermasalah, ya tentu darah tidak bisa dikirimkan dengan baik, termasuk Qi-nya juga tidak bisa disebarkan dengan baik, maka ya gampang sakit, ya. Jadi gampang lemas dan gampang masuk angin, ya. Karena otot-otot dan kulit tidak dialiri darah secara bagus. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi liver menyimpan darah terkait dengan mengatur volume darah sesuai kegiatan fisik. Yang kedua, terkait dengan mengatur haid. Karena liver itu terkait dengan rahim, terhubung dengan rahim melalui apa? Melalui meridian atau saluran. Nah, seperti itu. Kalau livernya sehat, normal, ya bisa menyimpan darah normal, haidnya juga akan normal siklusnya. Tapi kalau ternyata darah kurang, livernya lemah, ya. Kalau kurang, dia akan jadi jarang haidnya, atau dia terlalu sedikit, atau jadi tidak teratur. Ini penting ya. Ya. Kemudian juga kalau darah liver ya, dia panas atau dia sedang kelebihan energi panas, maka bisa terjadi perdarahan yang parah. Jadi darahnya terlalu banyak, kemudian siklus haidnya jadi terlalu lama. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau Qi atau aliran energi di liver itu macet, maka akan timbul haidnya yang sakit. Haidnya sakit atau nyeri
haid. Seperti itu. Termasuk juga bisa jadi gumpalan, nanti darah haidnya itu menggumpal ya. Kemudian kalau terlalu dingin, termasuk rahimnya dingin, ya nanti jadi keputihan. Nah, seperti itu. Itulah ketika fungsi liver dalam menyimpan darah terkait mengatur haid tidak normal ya. Bisa terjadi berbagai macam gangguan terkait haid, terkait menstruasi. Nah, inilah ketika fungsi menyimpan darah pada liver kita pahami dalam sudut pandang TCM. Nah, kemudian kita hapus. Nah, kita hapus ya. Nah, kemudian darah di liver ternyata ya juga dikirimkan ke mata ya, ke mata, kemudian ke otot atau urat daging ya, supaya mata ini bisa melihat dengan jelas, tidak kabur. Kalau darah kurang ya, anemia atau tekanan darah rendah, kemudian matanya jadi berkunang-kunang, penglihatannya kabur, itu di dalam sudut pandang TCM karena darahnya kurang, tidak mampu menjangkau sampai ke mata. Atau ketika orang yang anemia, kekurangan darah, kemudian tekanan darah rendah, hipotensi, yaitu lemas, yaitu karena darahnya tidak bisa memberikan nutrisi ke otot karena terlalu sedikit, sehingga otot-ototnya jadi lemah seperti itu ya. Mungkin ini dulu, kita skip ya, kita potong, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.